Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Tiva Uziatia Suma atau Dr. Tiva. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak disusun secara cermat sehingga dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan. Hakim juga memerintahkan agar seluruh berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Lantas, apa pertimbangan hukum Majelis Hakim hingga mengabulkan eksepsi tersebut? Apa implikasi putusan ini bagi proses hukum selanjutnya? Apakah jaksa masih memiliki peluang untuk mengajukan dakwaan baru atau menempuh langkah hukum lainnya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Apa dasar hukum dari putusan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap proses hukum selanjutnya? Kita akan coba membahasnya bersama dengan Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Prof, langsung saja kita ingin kemudian Prof. Suparji membantu kami untuk menafsirkan putusan dari Majelis Hakim yang kemudian menerima eksepsi dari Dr. Tiva ini. Apa maknanya, Prof? Ada 3 amar putusan ya, tapi ada 2 yang mendasar, yaitu menyatakan dakwaan batal demi hukum dan menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian, perkara adalah berhenti. Karena apa? Karena dalam pandangan hakim, dianggap dakwaannya tidak cermat. Mengapa tidak cermat? Karena mencantumkan satu dakwaan dalam primer dan subsidiar. Jadi ada satu adalah menggunakan KUHP yang lama, kemudian yang kedua subsidiarnya menggunakan KUHP yang baru. Dalam pandangan hakim ini menunjukkan ketidakpastian hukum. Karena ketidakpastian hukum memenuhi syarat suatu dakwaan yang tidak cermat. Padahal suatu dakwaan itu harus cermat, jelas, dan lengkap. Cermat salah satunya adalah menggunakan pasal mana sebetulnya yang didakwakan. Beda konteksnya misalnya, primernya menggunakan pencemaran nama baik, subsidiarnya menggunakan fitnah. Nah itu menjadi masuk akal, menjadi cermat. Nah kalau tidak terbukti pencemaran nama baik, mungkin terbukti adalah fitnah. Tetapi ini primernya adalah pencemaran nama baik, subsidiarnya juga pencemaran nama baik, cuman yang membedakan adalah KUHP lama dengan KUHP yang baru. Mungkin dipandang adalah mana yang menguntungkan, tetapi menjadi tidak relevan kemudian di konteksnya gradasi primer dan subsidiar. Nah implikasinya adalah ada beberapa kemungkinan. Pertama, bahwa bisa berhenti total karena jaksa tidak melakukan apapun upaya. Jadi perkara selesai, yang kemudian perkara tidak dapat dilanjutkan. Atau yang kedua, jaksa memungkinkan melakukan perbaikan sebagaimana pasal 75 ayat 4 meskipun itu adalah tidak memiliki ratio legis yang kuat. Karena apa? Karena hakim tidak menggunakan pertimbangan pasal 75 ayat 4, kemudian yang kedua pertimbangannya bahwa tidak ada amar putusan yang memerintahkan diperbaikannya dakwaan. Sehingga menjadi tidak ada peluang atau peluang tipis kalau mengatakan bahwa cukup diperbaiki saja dakwaan ini. Karena apa? Karena tadi hakim tidak mengambil pertimbangan 75 ayat 4 dan tidak memerintahkan untuk diperbaiki, tetapi dihentikan. Atau kemudian yang kedua, kemungkinannya mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan pasal 206 ayat 3, di mana ketika dakwaan itu tidak cermat atau kemudian kompetensinya salah, bisa melakukan banding. Sebagai satu contoh, dulu ada kasus misalnya Hakim Ghazalba, eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dikabulkan, tetapi kemudian KPK tidak terima atas eksepsi tersebut, kemudian dia mengajukan banding dan dikabulkan. Akhirnya perkara dibuka lagi, diperiksa pada tingkat pertama. Jadi ada kemungkinan bahwa jaksa mempelajari langkah hukum apa yang bisa dilakukan, apakah ya pasrah berhenti, atau kemudian dia akan melakukan satu bentuk perbaikan dakwaan, atau kemungkinan akan melakukan banding. Peluang yang paling rasional, yang paling logis secara yuridis adalah melakukan upaya hukum banding. Karena apa? Ada pasal 206 tadi itu dengan alasan tidak cermatnya dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, tetapi
yang mengemuka di publik kan sekarang cukup diperbaiki dakwaannya, dianggap sebagai satu hal yang wajar, tidak lengkap, mungkin dakwaan ke depan bisa lebih lengkap dan sebagainya. Meskipun sebetulnya dalam konteks eksepsi ini masih menyinggung aspek formalitas saja, aspek prosedur saja. Sering saya katakan adalah misalnya ibaratnya orang mencari pekerjaan itu syaratnya sudah ditentukan. Sebelum masuk ke ruang interview harus pakai dasi, harus pakai sepatu dan sebagainya. Ternyata di depan ruang pintu itu dia tidak pakai dasi, suruh kembali dulu. Ini juga begitu, anggapannya sebelum masuk pokok perkara pembuktian dicek dulu dakwaannya, cermat, jelas lengkap atau belum. Ternyata ini tidak cermat dan kemudian putusan hakimnya adalah sangat progresif, yaitu memerintahkan berkas perkara dikembalikan dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan dan kemudian menyatakan dakwaannya adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya apa? Dianggap tidak ada sama sekali, bahwa dianggap salah dari awal, dianggap kemudian ya tidak pernah dianggap sebagai satu dakwaan karena di awal sudah ada kesalahan secara hukum. Jadi ini adalah sebuah babak yang menarik ya. Kalau ibaratnya pertandingan sebulan ini babak perpanjangan waktu. Nanti tergantung bagaimana stamina jaksa. Stamina jaksa ini apakah akan sanggup menyerang lagi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan apakah melakukan banding. Harapannya ini ada satu proses panjang yang telah dilalui, ya kemudian tidak berhenti, hanya aspek formalitas saja. Kan akhirnya menjadi saya perkirakan dari awal dulu menjadi anti klimaks. Tidak ada bukti tentang soal asli atau palsu ijazahnya. Padahal yang memiliki ijazah sudah siap-siap mau datang ke pengadilan. Jadi menurut saya jaksa perlu melakukan upaya hukum untuk kemudian bisa melakukan banding dengan harapan tadi proses pembuktian pokok perkara menjadi jelas. Karena itulah yang kemudian ditunggu sebagian publik masyarakat itu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa proses persidangan tidak berhenti setelah eksepsi dikabulkan, melainkan masih bisa berlanjut setelah kemudian melihat langkah yang akan diambil jaksa berikutnya begitu. Ya, sangat tergantung dari langkah hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi untuk pengadilan perkara yang kemarin itu sudah dianggap berhenti karena putusan tadi ini batal demi hukum, sidang tidak dapat dilanjutkan, ya nanti akan muncul surat dakwaan baru, akan muncul kembali proses pembuktian baru, dan akan muncul misalnya juga eksepsi-eksepsi baru lagi, tergantung dari jaksa penuntut umum. Saya kira ini adalah satu pembelajaran yang sangat menarik ya bagi jaksa penuntut umum. Ini sebetulnya faktor kekhilafan, faktor ketidakcermatan, faktor apa yang kemudian akhirnya kejelian dari Dr. Tifa, kejelian dari tim penasihat hukumnya menemukan bahwa ini adalah tidak cermat. Yang saya katakan sebetulnya eksepsi itu jarang sekali dikabulkan. Eksepsi itu jarang sekali dikabulkan karena ya misalnya kalau menganggap ini adalah tidak cermat, tidak lengkap, dianggap sebagai sebuah pokok perkara. Biasanya yang dikabulkan itu menyangkut kompetensi absolut atau kompetensi relatif. Tetapi ini ternyata sudah masuk ke ketidakcermatan dakwaan dan kemudian akhirnya dikabulkan. Meskipun ada beberapa perkara yang juga dikabulkan dalam konteks eksepsi, tetapi mayoritas, kebanyakan itu sulit untuk dikabulkan pada tingkat pengadilan negeri untuk mengabulkan permohonan eksepsi tadi itu. Tetapi ini suatu hal yang menurut saya adalah hakim penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kecermatan. Namun demikian yang menarik juga, hakim tidak menempatkan pasal 75 ayat 4 yang artinya kaitannya dengan soal perbaikan dakwaan. Apakah memang tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan perbaikan dakwaan dan memberikan peluang untuk dilakukan upaya banding. Ini menariknya menurut saya, padahal 75 1 2 3 dia diambil sebagai pertimbangan. Demikian pula 206 juga dipertimbangkan. Tetapi katanya dengan kemungkinan perbaikan dakwaan itu tidak diambil sebagai sebuah pertimbangan oleh hakim persidangan ini. Oke, berarti putusan diterima eksepsi ini langkah yang luar biasa begitu, adanya ketidakcermatan dilakukan jaksa begitu, Prof? Ya, ketidakcermatan yang menurut saya ini sebagai satu hal yang fatal gitu loh. Karena apa? Karena sekali lagi dakwaan primer, subsidiar adalah dakwaan yang sama, hanya yang membedakan pasal yang berbeda. Apakah ini adalah kesalahan dalam memaknai sebuah ketentuan peralihan atau kesalahan memaknai tentang dakwaan yang menguntungkan? Ini saya kira adalah sesuatu hal yang menurut saya perlu ada satu proses pendalaman. Faktor apa sebetulnya yang menyebabkan tadi itu? Karena seharusnya tidak terjadi. Apalagi satu kasus yang menjadi perhatian publik, satu kasus yang menjadi atensi publik yang luar biasa, tetapi kok kemudian menyusun dakwaan saja tidak cermat. Ini kan satu hal yang menurut saya fatalistik. Tetapi pada sisi yang lain juga kecermatan bagi penasihat hukum yang menemukan tentang
kelemahan dari dakwaan tadi itu tentang primer dan subsidiar yang sama, dan sekaligus progresivitas dari hakim yang berani memutuskan sesuatu yang kemudian dianggap saya kira cukup signifikan ya dampaknya, karena pada konteks ini kan bahwa penuntut umum kan membela kepentingan dari pelapor yang notabene adalah mantan presiden 2 periode pada waktu itu, tetapi kemudian hakim berani menerobos tentang sekat-sekat mantan pejabat tadi. Saya kira karena ini independensi, objektivitas, rasionalitas hakim yang menyebabkan kemudian keberanian munculnya putusan tersebut. Oke. Bagaimana nasib dari kasus ini setelah dikabulkannya eksepsi dari Dr. Tifa? Butuh waktu berapa lama untuk kemudian jaksa ini bisa mengajukan banding, Prof? Ya, menurut saya untuk mengajukan banding bisa secepatnya kan, bisa secepatnya menyatakan banding terhadap putusan ini. Ada batasan nggak sih untuk melakukan banding ini? Ya, dia menyatakan banding 14 hari misalnya kalau dalam konteks banding pokok perkara ya. 14 hari sudah mendeklar akan menyatakan banding, atau kemudian setelah itu baru dia mengajukan materinya. Dalam konteks ini saya kira perlu ya secara cermat ya dilakukan upaya hukum berikutnya supaya ada kepastian hukum, meskipun tadi apakah dia akan menggunakan pertimbangan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari pelapor korban dalam ini menempatkan akan ada upaya hukum berupa perbaikan dakwaan. Apakah akan itu yang dilakukan? Nah, kalau itu yang akan dilakukan, menurut saya juga menjadi menarik nanti bagaimana pertimbangan hakim ketika dakwaannya diperbaiki dan kemudian dimulai lagi dari nol, apakah kemudian ini adalah langkah yang bisa dilakukan, mengingat tadi itu bahwa tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa diperintahkan pada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan dan tidak menyinggung tentang ketentuan tentang perbaikan sebuah dakwaan. Namun demikian, bahwa jaksa penuntut umum menurut saya perlu secara jelas melakukan upaya-upaya yang perlu dilakukan dan menjelaskan kepada publik mengapa ini kemudian bisa terjadi. Karena memang masa transisi, masa peralihan dalam konteks KUHP, dalam konteks KUHAP, Undang-Undang Penyelesaian Pidana, memang kadang-kadang itu menimbulkan celah-celah yang itu menjadi amunisi dari terdakwa atau kemudian penasihat hukum. Pada satu sisi misalnya bermaksud menggunakan pasal yang KUHP lama dengan pertimbangan bahwa memang perbuatan ini terjadi pada konteks KUHP yang lama. Tetapi pada sisi yang lain bermaksud menggunakan KUHP yang baru, mengingat pertimbangan bahwa KUHP lama sudah tidak berlaku. Maka untuk itu ada masa peralihan tadi itu, bahwa sejak diberlakukan KUHP ini semua pembuktian material adalah menggunakan KUHP baru, kecuali ketentuan sebelumnya lebih menguntungkan bagi terdakwa, itulah yang kemudian dipakai gitu. Apakah putusan ini juga bisa kemudian digunakan ataupun berlaku untuk tersangka lainnya? Singkat saja, bisa atau tidak, Prof? Menurut saya tidak bisa. Tidak Karena bisa. dalam konteks hukum pidana tidak mengenal analogi. Kasus per kasus lah proses penyelesaian, tidak bisa digeneralisir antara satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Prof. Sumarji atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita nantikan bersama bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Selamat malam.